berebut jenazah ini film horor kan? Oke, jadi film ini judulnya Berebut Jenazah. Film ini memang seperti terdengarnya kayak film horor ya, tapi bukan. Ini film drama yang membahas soal agama. Bukan religi. Bukan religi. Ini drama religi. Ya, bisa dibilang gitu mungkin. Tentang Naomi, seorang idol yang punya orang tua yang mamanya itu orang Jepang diperankan oleh Hanayo Kasang, dan punya bapak yang orang Indonesia diperankan oleh Om Wani Darmawan. Terus suatu hari Naomi meninggal. Terus kenapa judulnya Berebut Jenazah? Karena di sini dia seolah diperebutkan akan dimakamkan ikut ke agama siapa? Muslim atau Buddha. Kesulitan untuk membangun karakter masing-masing seperti apa mungkin dari saya. Kesulitannya mungkin di sini lebih ke kita syuting pakai dua bahasa, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Jepang, dan itu kebanyakan adegan-adegan yang cukup intens ya dengan berbahasa Jepang. Kita berdua pun kalau kesulitan untuk kita berdua lebih ke kita di sini membangun scene-scene romance itu, tapi dengan tidak ada sentuhan, nggak ada pelukan, tapi hanya dengan ngobrol aja. Itu yang bikin unik. Kalau Junior mungkin kurang lebih sama ya sebenarnya masalah sebagai aku di sini berperan sebagai Sojiro. Mungkin ya kesusahannya emang sama sih sebenarnya, masalah bahasa karena emang harus ngomong bahasa Indonesia dan Jepang, dan ada satu lagi sih karena aku juga di sini ada mungkin agama aku Islam dan aku harus ada adegan sholat dan itu, jadi itu emang aku banyak nanya lah karena aku nggak mau salah ngelakuin hal itu. Gitu sih. Untuk speak bahasa Jepang sendiri memang ada gurunya yang bantu, coachnya atau seperti apa sih? Dan sempat salah-salah nggak sih mungkin ketika Kalau ada salah pasti sih wajar. Kenapa jadi? Iya emang aku salah banyak sih. Tapi kan ya kita di sini emang saling ngebantu ya, jadi dijagain sama translator asli orang Jepang yang bisa bahasa Inggris ya kebetulan. Iya, jadi kita ngomong ke bahasa Inggris. Dari bahasa Indonesia kita ubah ke bahasa Inggris. Dia translatein lagi. Gimana kerjasama lagi nih setelah kalau nggak salah terakhir film Glenn itu 2022. Terus sekarang Glenn, ya. kerjasama dari Falcon juga terakhir ya katanya. gimana nih Glenn lagi? Kangen sih syuting sama Junior dengan ketengilan dia yang ngeselin setiap harinya. Bohong. Kali ini kita syuting di Jepang jauh dari keluarga, jadi setiap malam aku nangis. Soalnya Junior ngeselin. Enggak ada nih ngaco ini. Seneng banget. Seneng. Kayak ketemu lagi sama sahabat lama, syuting sambil liburan gitu ya. Jadi banyak ngobrol lah, kita banyak ngobrol gimana segala macam dan Perkembangan hidup. perubahan hidup. Gitu. kalau untuk ceritanya sendiri mungkin ada kesulitan nggak sih memahami isi jalan ceritanya atau seperti apa, dan kenapa harus teman-teman ini nonton Berebut Jenazah sendiri? Kalau ada kesulitan untuk memahami cerita sih, kalau aku pribadi enggak ya, karena emang di skrip itu udah jelas banget semuanya, skripnya sangat-sangat mateng yang dibuat oleh Falcon, bener-bener udah kita tinggal memahami skripnya aja, pahamin dan baca itu kita udah paham, akhirnya kita aplikasikan aja. Dan untungnya juga sutradara kita Pak Daniel emang sangat-sangat perfeksionis, sangat bagus untuk ngediaknya, jadi kita juga nyaman dan gampang untuk memahami semua adegan gitu. Aku setuju sih, kesulitan itu banyak tapi terasa bisa kita lewatin dengan mudah karena dibantu dengan Mas Daniel yang sangat ngejaga kita, membantu kita untuk ngejaga karakter kita. Dengan tim-tim yang lainnya juga sebenarnya aku sangat apresiasi untuk tim kamera, semuanya kru kecil karena kita di luar negeri, tapi sangat kayak proper aja gitu ya, kayak enak aja syutingnya jadi berjalan lancar karena kehangatan timnya itu. Kenapa semua orang harus nonton Berebut Jenazah? Karena film ini film yang sangat unik, membahas dua agama tanpa merendahkan salah satunya ya, dan ada romansnya, drama keluarga gitu. Kemarin kan Junior sampai kedinginan ya, tangan sampai. Kalau Dara sendiri syuting di Jepang seperti apa? Apa yang dirasakan? Yang dirasakan apa gitu? Aku ingusnya beku. Serius? Gitu tahu, tapi iya
Jadi mungkin lebih ke cuaca sih ya. Kayak kemarin lu sempet nangis dah ya? Oh, lebay banget. Enggak. Lebih ke tangan tuh jadi gendut-gendut karena beku. Jadi kita harus nyari heater dan di sana kan masih tradisional karena kita syutingnya memang di Jepang tapi dari Tokyo itu 7 jam perjalanan ke Fukushima. Jadi effort banget kita syuting ini. Makanya semoga nanti ketika tayang teman-teman nonton ya. Karena film ini kita jadi tahu sesuatu bayang yang unik yang kita itu sebenarnya nggak hangat ya, tapi kalau kita gosok-gosok lama-lama jadi hangat itu bayang itu sangat bermanfaat pokoknya itu bayang itulah. Dan kita masih kadang pakai api ngangetin badannya gitu. Jadi pengalaman itu yang bikin seru. Ada perubahan mungkin dari fisik atau gaya dari kalian semua untuk karakter di masing-masing ini, apa yang dirubah untuk nemuin sosok Kalau yang pas? aku pribadi sih, saya ngomong aku ya, di sini aku ngomongnya emang bener-bener tone down banget. Bener, yang kayak saya bahasa anak-anak soft boy banget ya, anak baik-baik banget ngomongnya itu dengan nada pelan gitu, kayak harus bikin suaranya biar enak didengar gimana sih gitu. Kalau sekarang kan ngomongnya emang agak ya gitu deh, Ya tau lah beda lah. ya. Maaf, itu kan jujur. Iya, Kalau Zara ada yang dirubah kah dari segi penampilan atau gaya atau seperti apa? Kalau gaya mungkin Naomi mirip ya sama Zara karena dia kan idol juga ya. Nanti mungkin kalian akan lihat sedikit cuplikan-cuplikan Joget. idolnya Naomi itu. Nyanyi. Jadi Naomi sih deket sama aku, jadi nggak ngerubah, lumayan. Berarti untuk sosok Aida sendiri ada mungkin seperti kamu zamannya JKT? Bisa dibilang mirip-mirip lah. Ada nari-narinya sambil nyanyi gitu. Ada kesulitan nggak sih? Kan udah lama nih. Enggak Enggak lah, nggak Jago sulit. dia. Itu mah udah jadi di alam bawah sadar, disuruh nari sekarang juga bisa. Lu jangan mancing, lu jangan mancing. Junior diajarin juga lagi. Enggak. Aku diajarin joget. Berarti masih lincah ya, Zara? Masih dong, masih. Aku kan dance juga sendiri. Pribadi memang aku suka dance. Jadi nggak ada kesulitannya. Jadi kayak emang Falcon memilih cast yang tepat gitu. Jadi Kayaknya film ini gak bakal jadi kalau gak ada dia. Asik. Tumben lo kata gue bagus. Tapi untuk Tumben gue muji lu kan. lawan mainnya sendiri ada kesulitan nggak sih mungkin selain kalian berdua mungkin? kita ketawa mulu, susahnya itu. Susahnya nahan tawa sih Nahan emang. tawa. Karena bercanda mulu dia ya. Lu. Ada nih satu adegan kita makan tanghulu. Ini Kasih tau lu tanghulu tuh apa? tanghulu Gue aja itu tadi lupa lu bilang tanghulu tanghulu. itu strawberry atau enggak Kasih karamel buah-buahan. saus. Bukan yang dikasih Dikasih gula manisan, gula manisan jadi coklat. beku. Nah itu udah buka dah. Bukan karamel kan. Ya, Tadi udah, mau iya, cerita apa? Iya. Iya aku lupa. Si junior mah ya kan gitu. Oh iya masa. Nah, itu adegan itu ya, padahal nggak ada saljunya ya pada saat itu, tapi anginnya kenceng banget, mungkin suhunya juga minus. Kita berdialog panjang sambil makan tanghulu. Aku nggak pakai sarung tangan. Terus selesai adegan itu nyangkut karena gulanya kesini terus dingin. Jadi gini aja gue sampai pulang. Jadi harus pakai Lepasnya pakai air panas. hangat. Gini. Saking dinginnya gitu. Saking dinginnya gitu. Jadi mungkin yang jadi tantangan tuh ya karena udara di sana sangat dingin yang nggak biasa bagi kita. Kadang ngomong juga geter gitu kan, nggak boleh gitu ya. Itu di kota Fukushima atau di mana misalnya itu? Kan tadi bilang view-nya kan bagus tuh, sinematografi berarti kan emang dibikin sedetail, bikin bagus gitu. Kita fokus di sana sih, di Fukushima aja. Berarti nggak ada kesulitan juga bangun chemistry ya karena udah berapa luar gitu ya. Iya, Untungnya enggak sih. alhamdulillahnya Karena udah berapa judul? 3 apa 4 ya? banyak lah. Jadi udah aman lah. Tinggal ngobrol lagi aja udah. Lo di set suka tadi berdebat kayak gitu juga. Oh iya jelas. Tapi Kalau ada debat tawa- ada aja lah, debat masalah karakter lah, debat apa, debat. Ada aja sih. Bukan karakter juga ada debat-debatnya. Kita lebih ke kesulitan kalau lagi ngapalin dialog berdua nih, aduh bercanda mulu, capek sama Juna, kadang pengen pulang ke Indonesia. Sama deh kalau gitu gue samain deh. Payah lu. Enggak. Tapi dengan adanya junior aku sangat tenang di sana, ada yang jagain. Junior ada kesulitan nggak sih? Ini kan bicara soal agama muslim ya, apalagi lu mengeluarkan dengan sholat segala macam, ada kesulitan nggak sih untuk